sudah komunikasi dengan Bu Sekjur ya. Jadi mahasiswa itu boleh mengganti skripsi itu dengan publikasi artikel. Nah, ini saya ingin menjelaskan terkait academic writing ya, di bagaimana menulis artikel jurnal di jurnal terakreditasi nasional. Nah, ini pertama ini. Jadi memang banyak alasan ya kenapa orang itu bisa publikasi artikel jurnal. Ini salah satunya yang buat mahasiswa, mungkin ini tidak ada yang untuk mahasiswa. Salah satunya itu untuk wisuda. Jadi mahasiswa itu bisa wisuda tanpa skripsi. Tetapi artikel jurnal ini tentu dengan dengan dasar research atau penelitian. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa artikel jurnal itu nanti seolah-olah itu seperti seperti makalah. Nah, seperti itu tidak bisa. Jadi artikel jurnal itu ya harus berbasis dengan data penelitian. Jadi sebenarnya sama dengan skripsi ya, hanya halamannya lebih sedikit, hanya 15, maksimal 15 lembar, 10 lembar cukup. Nanti saya akan tunjukkan mahasiswa yang sudah publikasi artikel jurnal ya. Ini ada mahasiswa yang artikelnya udah terbit ya. Nanti coba kita lihat gambar ini. Kira-kira gambar ini tuh menunjukkan apa ini? Maksudnya apa? Ada yang bisa jawab enggak ini? Silakan, mahasiswa. Saya bisa jawab enggak? Maksudnya gimana? Untuk melewati jalan finish itu banyak tantangannya. Banyak rintangannya. Tantangannya. Jalan menuju ini. Ayo, jalan menuju apa? Ada yang tahu enggak? Kalau dari konteks publikasi jurnal, mungkin sampai diterbitkan itu prosesnya lama, Pak. Ya. Memang sebenarnya jurnal itu ada banyak banyak level. Ya, kalau levelnya tinggi, misalnya ya, jurnal internasional terindeks Scopus, otomatis di sini itu orangnya yang akan memukul begini banyak sekali. Jadi ini kalau Anda ingin publikasi jurnal ke jurnal terindeks Scopus, wah ini banyak sekali. Ini kalau foto ini publishing dari Elsevier ini kan ciri khas dari Scopus itu. Pertama ini akan dipukul oleh editor dulu. Ya kan, editornya kalau menganggap artikel jurnalnya ini kok artikel yang tidak berkualitas, dia langsung ditolak, dipukul istilahnya. Nanti kalau sudah lolos di editor, nanti akan masuk ke reviewer. Reviewer ini juga akan bisa menolak juga. Kalau ini sudah lolos, nanti bisa sampai ke level proofreader dan pimret seperti itu. Maka publikasi jurnal itu sebenarnya kita harus melihat level kita. Jangan langsung Anda mencari jurnal yang memang bagus, kecuali memang isi artikelnya memang bagus. Ya, kalau biasa-biasa saja ya nanti akan saya tunjukkan kemana Anda bisa publikasi artikel jurnal. Nah ini ya, kemana bisa publikasi artikel jurnal. Oke, kita lanjutkan. Identify the right journal. Pertama, Anda bisa klik di sini di Sinta Ristek Brin untuk mencari artikel jurnal. Nah, jadi kalau cari di sana nanti akan ketemu itu. Di mana nah ini sudah bisa di share ya. Nah di sini, jadi Anda bisa cari search ya dengan alamat website itu sinta.ristekbrin ya .go.id. Nah, di sini akan ketemu, tinggal search saja di sini nama jurnal apa, apakah language, apakah literature, apa linguistik. Nanti akan ketemu, misal linguistik.
Nah, Anda cari artikel apa nama-nama jurnal yang linguistik. Nah, ini akan kelihatan. Ini ada Sinta 2, ada Sinta 3. Nah, nanti akan saya jelaskan 1 Sinta 6. Sinta 1 itu menunjukkan kualitas bahwa jurnalnya itu jurnal terakreditasi nasional, internasional. Biasanya disebut sebagai apa, jurnal Scopus atau Web of Science. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke PowerPoint yang tadi saya. Nah, di sini kita bisa cari di Sinta Ristek Brin, ada di OAJ, ada juga Skimago JR kalau kita ingin cari jurnal Scopus ya. Kemudian, oke, saya akan tunjukkan jurnal Sinta 6 di pembelajaran bahasa Inggris atau ILT, pengajaran bahasa Inggris ya. Yang pertama, nama jurnalnya, ini ada ILT Forum, Journal of English Language Teaching. Jadi ini terbitan dari UNES. Ya. Ada alamat websitenya juga. Ini Sinta 6. Artinya Sinta 6 itu berarti jurnal ini jurnal yang nilainya paling rendah ya dibanding Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3. Kemudian yang kedua ada Journal of English Language and Education. Nah, ini jurnal dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ini Sinta 6 untuk ILT ya. Kemudian ada yang Sinta 5. Nah, Sinta 5 ini misal apa? Yavana Bhasha, Celtic, Journal of English Literature, ada Wilalodra, Geopalt, Jet, Jill, ya kan? Ada lagi English Education, IAIN Padang Sidempuan, Elite Journal of English Language and Literature, Literature and Teaching, ada English Education, Journal of English Teaching and Research, ada Journal of English Teaching, Applied Linguistics and Literature, ada Premise, ada Journal of, nah ini Sinta 5. Ada 13 itu kalau Anda cari di apa website Sinta tadi ya. Kalau di Sinta 4 untuk ILT itu ada 34 jurnal. Saya hanya ambil beberapa saja ini. Ada ILT Journal, ada JET, ada ILT, IGI, Gismic, Alsuna, Loquin, Elite, Project, Endure, dan lain-lain. Ini untuk Sinta 3. Nah ini, Sinta 3 itu ada beberapa jurnal, termasuk Vision. Vision punya pendidikan bahasa Inggris ya. Ini jurnal Sinta 3, tetapi nilai akreditasinya sudah hampir ke Sinta 2. Jadi 67,5. Kalau Sinta 2 itu nilai minimal 70. Ada Language Circle, ini UNES yang punya. Ya, dari Universitas Negeri Semarang, nilainya 67,25. Kemudian ada Metathesis, ini jurnal dari Universitas Tidar, ini nilainya 63,5. Kemudian ada English Franca, ini dari STAIN, Curup, 61 nih skornya. Ada Jeltel, skornya 66,92, ini Yayasan Visi Intan Permata. Kemudian yang nomor 6 ini ada Journal of ILT Research. Ini dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ini 60,25. Ada English Language Teaching Educational Journal. 60,46. Mungkin yang nilai-nilai begini juga bisa dituju juga nanti kalau ingin publikasi jurnal ya. Kemudian ada Journal of English Language Studies 63,75. Kemudian Eternal, Universitas Islam Negeri Alauddin, ada GEEG. Ya. Kemudian ada juga jurnal Sinta 2. Nah, ini Sinta 2 ini 70. Ini relatif lebih sulit ya. Dan biasanya juga berbayar. JIL, Stein Kediri, kemudian English Review, Universitas Kuningan, Edulite ini dari Unisula. Kemudian Journal of English as a Foreign Language, IAIN Palangkaraya, ada JIS, Journal of English Educator Society. Ada juga Sinta 2 lagi Ijiltal, ini dari IAIN Samarinda. Kemudian Langkawi, IAIN Kendari. Kemudian ada lagi CELT, ini dari Unika. Ini kebetulan juga
dari Unika ini ya untuk mengisi apa namanya workshop ya untuk jurnal. Kemudian ada juga dari Script Journal Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Ada 9 itu yang Sinta 2 untuk ILT ya. Saya sudah search di website ya terkait jurnal-jurnal yang sudah terindeks. Ya. Kemudian untuk Sinta 2, Sinta 1 itu pertama ada 2 itu untuk ILT. Studies in English Language and Education. Ini Universitas Syiah Kuala. Kemudian ada yang kedua ini IJOL, International Journal of Language Education. Ini dari Universitas Negeri Makassar. Ini alamat websitenya. Nah, Sinta 1 yang 2 ini jurnal terindeks Scopus. Nah, seperti itu. Jadi ini dua-duanya terindeks Scopus. Nah, bagaimana kalau kita ingin publikasi artikel jurnal kita? Nah, kita harus bisa memilih jurnal mana yang memang dia terakreditasi Sinta. Jangan sampai Anda cari artikel jurnal tetapi tidak terindeks Sinta di sini ini. Ya, jangan sampai. Jadi kita harus cari artikel yang memang ini ada mahasiswa yang sudah bisa terbit ya. Namanya bentar saya dari jurnal Islamic Review Journal ini kalau nggak salah. Islamic Review Journal, coba saya cari. Nah, ini ya, jurnal riset. Kebetulan ini dia mencari jurnal yang Sinta 5. Jadi mahasiswa ini dia cari jurnal Sinta 5. Coba kita lihat di sini untuk archive current ya. Baru saja terbit ini. Memang kalau kita mencari jurnal yang Sinta tidak terlalu tinggi, itu relatif lebih mudah. Nah, ini di sini. The Effectiveness of Shadow Puppet Media, Amalia Nabila. Jadi kalau nanti Anda publikasi ke jurnal, otomatis nama pembimbing itu menjadi co-author atau penulis kedua. Jadi seperti itu. Coba ini sebelum saya lanjutkan ke ini ya abstraknya, ini sudah terbit dan dia ini sudah bisa ujian munaqosyah dan wisuda seperti itu. Nah sebelumnya silakan kalau ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Halo, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin mau bertanya? Halo. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, saya lanjutkan aja kalau belum ada pertanyaan. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan terkait dengan jenis artikel. Ini dari judul ya, title. Sebentar. Types of article. Ini bisa original research. Original research ini dari skripsi sebenarnya, hanya diubah menjadi artikel jurnal. Kemudian review artikel bisa juga Anda melakukan review artikel, artikel-artikel yang sudah publish ya. Ada case study, ada juga systematic review, ada short communication. Kemudian title sekarang, judul itu seperti apa untuk jurnal ya? Pertama, tidak boleh judul itu terlalu panjang. Ya, 8-15 kata cukup. Major keywords kata kunci itu digambarkan dalam judul. Tidak boleh menggunakan jargon atau singkatan. Ya. Kemudian spesifik mungkin, menarik judulnya. Title itu menggambarkan desain penelitian, populasi, dan area geografinya. Untuk keyword, not too general, not too narrow. Tidak terlalu
umum dan tak terlalu sempit ya. Kemudian 5 sampai 8 kata saja. Dan untuk abstrak, nah ini penting ini abstrak, tidak boleh banyak-banyak. 150 kata sebenarnya cukup ya. Tapi ini beragam, dari berbagai jurnal ini beragam. Kemudian should encourage reading the entire paper. Jadi abstrak itu harus menarik, jadi agar orang itu mau membaca. No in-text references. Tidak boleh ada kutipan-kutipan di abstrak, kecuali replicating a study. Misalnya kecuali apa? Metodologinya itu boleh. Anda ngambil metodologi apa, ingin ditiru metodologi penelitiannya boleh. Jadi kalau ingin menggunakan itu. Overall issue address. Saya rasa ini standar aja. Ada metodologi, ada temuan, ada konklusi, kemudian ada practical implication. Nah, saya ingin kasih contoh di artikel jurnal Vision ya. Jadi artikel jurnal Vision seperti ini judul artikelnya. Kemudian ini di awal ini tentang background-nya. Kemudian di sini tentang research gap, ya kan? Kemudian tentang jenis penelitiannya. Di sini ada disebutkan apa ini ya? Findings reveal. Nah ini dan ini juga apa namanya 69 student were involved. Ini juga disebutkan partisipannya berapa, ya kan? Dan ada research finding dan ada practical implication juga ada. This study contributes to the multimodality teaching. Jadi di sini sudah lengkap. Yang kedua juga begitu. HOT ini ya, high order thinking skills based formative assessment. Ini juga di sini sudah ada apa semua. Jadi metodologinya, partisipannya, hasil penelitiannya, sampai practical implication. Dan ada keywordnya juga ini. Nah, sekarang introduction. Ada beberapa artikel jurnal itu yang introduction-nya itu sudah meliputi kajian pustaka. Jadi introduction itu mestinya Anda juga mengutipkan beberapa artikel jurnal untuk mengisi important gaps di sini. Ya. Jadi ada gap antara penelitian sebelumnya dan di sini dijelaskan juga permasalahannya apa, tujuan penelitiannya apa di intro-nya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk literatur review, nah harus ada critical evaluation dari penelitian-penelitian yang lain di artikel jurnal. Nanti saya akan ajari bagaimana kita bisa mencari artikel-artikel jurnal ya, penelitian, terutama dengan tema-tema yang sesuai dengan yang di. Nah kita bisa cari di sini. Oke, ya nggak usah terlalu lama artikel jurnalnya ya. Maksimal 10 tahun lah, idealnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau ini 2020 ya 2016 lah sampai 2020 itu ideal, 5 tahun terakhir. Kemudian oke, ini redundancy juga jangan diulang-ulang itu, ya ini penting ini redundancy. Kemudian untuk metodologi itu harus dalam bentuk simple past tense atau past tense. Karena Anda mengambil data kapan, di mana, itu past tense. Ini diceritakan di sini. Jadi pembaca itu bisa mengikuti penelitiannya seperti itu. Ada data collection, data analisis, sampling, dan lain-lain. Kemudian result. Jadi yang dituliskan itu main findings-nya apa, jangan semua ya. Untuk artikel jurnal ini. Kalau skripsi mungkin semua bisa, artikel jurnal tidak usah. Highlight unexpected finding. Jadi ada penemuan yang memang tidak Kemudian use illustration. Kalau itu penelitian kuantitatif, pakai gambar, pakai figures, tabel, grafik dan lain-lain. Tapi kalau kualitatif, jangan gunakan tabel, grafik. Kualitatif ya narasi, dideskripsikan seperti itu. Ya. Kemudian, ini discussion. Discussion itu juga jadi satu dengan kalau mau dijadikan satu juga bisa. Ya.
do not make statement that beyond what the result can support ya. Jadi ini critical part in rejection or acceptance of a paper. Sebenarnya ini bagian yang paling penting ya, artikel itu terima apa tidak. Jadi gunakan critical thinking untuk discussion. Restate main purpose and its contribution to show the importance along with summarizing the findings instead of objective or hypothesis. Discussion lagi, relate finding back to the literature. Provide possible explanation for your own findings. Along with, jadi kalau bisa ya, Anda buat Venn diagram untuk discussion ini, kemiripannya apa, perbedaannya apa dengan penelitian-penelitian yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk konklusi, nah seperti biasa Anda do not summarize paper as abstract. Jangan. Jadi konklusi ya, discuss implication. Implication itu kontribusinya apa untuk penelitian yang lain ya. Batasannya apa, kesempatan apa untuk penelitian berikutnya. Itu konklusinya seperti itu. Reference gunakan Mendeley. Semua sudah bisa menggunakan Mendeley belum ini? Di kelas ini. Di apa bimbingan, mahasiswa bimbingan. Halo. Bisa enggak? Halo. Ini kok gimana? Bisa gunakan Mendeley enggak? Belum bisa, Pak, kalau Mendeley. Belum bisa. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana menggunakan Mendeley ya. Oke, ini saya akan stop yang bagian ini. Sebelumnya saya ingin ajari bagaimana mencari artikel-artikel jurnal sebagai bagian dari kajian pustaka, apa namanya, review of related literature, literature review, dan introduction. Nah, ini saya akan ajari, nanti coba dipraktekkan ini. Pertama, kita bisa buka ini ya. Kita buka namanya sciencedirect.com. Ini alamatnya. Ini Science Direct. Ya, nanti bisa dilihat ini sciencedirect.com. Boleh login, boleh enggak. Misal kita ingin cari tentang apa ya? Teaching English to young learners. Misalnya, kata kuncinya itu. Kita cari. Di sini ada artikel yang terkait ya. Wah, ini kok terbesar ini. Ini saya tutup aja. Nah, di sini akan muncul Teaching English to very young learners. Ini 2015. Coba kita cari yang tahun yang apa ya, 5 tahun terakhir misalnya. Nah, di sini bisa kita ambil di sini. Ini kemudian 2000 sampai 5 tahun terakhir. Boleh di sini. Sampai 2016. Nah, seperti ini. Kita bisa jadi kalau Anda ingin login di sini sebenarnya juga bisa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. 2016 sampai 2020. Oke, saya enter aja di sini. Search. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini open access. Berarti artikel ini bisa di-download. Ada book review. Wah, tapi tidak ada tulisannya berarti tidak bisa. Nah, seperti itu. Ada research artikel. Kita bisa juga cari yang memang hanya riset artikel saja, bukan yang lain. Ini artikel type riset artikel. Nah, seperti itu. Jadi yang akan muncul hanya riset artikel di sini. Kemudian kita bisa cari, oke, artikel ini misalnya. Oktober 2018 ini ya. I know English self-assessment. Klik. Nah, coba kita lihat di sini. Artikel ini tidak bisa di-download karena harus berbayar. Ini ya, ini ada kata purchase PDF. Ya kan?
kita diminta untuk bayar di sini. Ya kan? Coba tetapi kita bisa apa namanya? Oh, ini artikel yang terkait ini ya. Bentar, ini recommended artikel. Kalau saya ingin ambil ini get access, klik gini aja. Nah, ternyata ini purchase, coba dilihat ini. 19,95 dolar. Kita harus bayar. Gimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan artikel ini tapi tidak membayar? Caranya sebenarnya mudah. Pertama kita klik saja ini, kita copy, nanti kita paste ke alamat ini. Sebentar, saya akan materi saya di sini sudah ada juga. Nah, di sini namanya shihabwikicp.top. Ini ya, saya kopas saja di sini. shihabwikicp.top. Coba nanti Anda catat itu. Ini nanti rekamannya saya share di YouTube ya. Nanti Anda bisa lihat lagi nanti kalau. Nah, kemudian DOI-nya ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita kopas. Kemudian open. Nah, kalau ada tanda seperti ini, artinya berarti kita bisa mengambil artikel ini. Ini sudah bisa kita ambil artikelnya. Caranya gimana? Kita klik saja download. Ya, sebentar. Kita klik saja download. Di sini ada unduh. Kita unduh saja. Coba. Saya ingin unduh artikel ini, saya oke. Kemudian saya simpan di download saja, tidak apa-apa. Kemudian saya buka. Nah, saya open aja di coba kita ingin lihat artikel yang barusan saya download ya. Nah, artikelnya ini sudah bisa dilihat, saya akan share. Nah, artikel yang barusan saya download, ini bisa kita lihat bersama di sini. Nah, ini artikel yang saya download tadi. Nah, kita sudah bisa melihat. Judulnya I Know English Self-Assessment ya, of Foreign Language Reading and Writing Abilities Among Young Chinese Learners. Nah, kita bisa mengambil ini itu yang kita analisa apanya? Finding-nya. Jadi hasil penelitian ini itu apa? Finding-nya itu kita ambil. Kalau kita bisa mengambil finding dari abstrak, ini kan ada ini. Findings add some empirical information useful for a better understanding of trajectories of SA with young learners. SA itu self-assessment ya, di atasnya ada ini. Young learners self-perceived strengths and weaknesses in reading and writing ability are presented. The potential to use self-assessment as a tool to promote foreign language instruction for young learners is explored. Nah, seperti itu. Berarti yang kita ambil itu apa? Finding-nya ini. Finding-nya itu apa? Itu sebagai untuk menentukan riset gap. Jadi orang nulis itu harus di dalam artikelnya harus ada riset gap. Terutama di introduction atau di literature review. Itu ada riset gap-nya di sana. Jadi ini ada download artikel-artikel yang mirip-mirip dengan penelitian Anda untuk mengisi introduction dan riset gap seperti itu. Dan tadi sudah saya ajari bagaimana download. Gimana? Kira-kira bisa dipahami enggak ini? Halo? Silakan kalau ingin ada yang bertanya. Halo, ini kok diam aja ini semua?
Silakan yang ingin bertanya. Ayo. Terpanggil. Kalau nggak ada, Afridatun aja. Gimana? Mana orangnya ini? Ini ada enggak? Mana? Sudah paham enggak ini materinya? Sudah, Pak. Sudah. Gimana? Ada pertanyaan tentang terkait dengan Masih belum, Pak. Masih belum ada pertanyaan. ya. Nah, jadi kalau nanti mahasiswa mau pindah ke artikel itu sebenarnya lebih sederhana karena yang ditulis itu kan tidak banyak, 10 halaman aja. 10 halaman itu meliputi pertama introduction, ya kan? Kalau di dalam jurnal itu tidak mensyaratkan literatur review itu dimasukkan introduction. Yang kedua metodologi, ya kan? Kemudian ketiga itu sudah conclusion, sudah selesai itu. Kok conclusion? Result and discussion. Ketiga, result and discussion. Jadi findingnya apa? Keempat itu conclusion. Jadi hanya 4 bagian. Jadi kalau Anda ingin menulis artikel jurnal, itu hanya ada 4 bagian saja. Tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Nah, memang belum banyak yang menggunakan ini. Tapi kalau memang Anda mau, kita gunakan saja artikel saja, akan lebih mudah. Gitu. Hanya kalau mencari jurnal yang Sinta 4 sampai 6 lah, relatif lebih mudah. Gitu. Gimana? Ini yang minat ke artikel jurnal siapa saja ini? Ada enggak? Saya tanya ini. Yang minat artikel jurnal Pak. siapa? Hah? Saya, Pak. Ada, Pak. Oh, Filita. Ya. Filita, Pak. Ya. Saya sudah siapkan di website untuk upload artikel jurnal. Jadi artikel jurnal itu sebentar, saya ingin Anda itu tidak terlalu banyak yang dibuat, jadi hanya sebentar saya kasih Microsoft Word ya atau apa ini. Ini kalau artikel jurnal susunannya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Mayoritas hanya 5 lah bagian ya. Hanya 5 bagian. Anda enggak, tapi tetap ada ujian munakosa memang. Tetap ada ujian munakosa, tetapi kalau artikel itu sudah terbit, sudah langsung sudah berhak untuk wisuda, munakosa itu hanya sebagai formalitas saja. Begitu. Nah, nanti dan begini, kalau untuk artikel jurnal itu pembimbing itu juga harus ditulis sebagai penulis kedua. Nah, ini akan saya sampaikan bagian-bagian dari artikel. Ya. Coba, kalau Anda nulis, pertama title-nya dulu, atas, ya kan? Kemudian apa? Di sini biasanya nama penulis lah, authors. Ya, setelah authors nanti abstrak. Abstrak tadi sudah saya abstrak. Setelah abstrak keyword. Ini jadi satu ini, keywords. Setelah keywords ini introduction. Nah, introduction ini tadi saya sampaikan, di sini harus ada kajian kritis dari artikel jurnal tentang penelitian yang serupa, gitu, ya, di introduction. Kemudian kalau ada literatur review, ini juga kadang ada, kadang enggak. Kalau memang ini enggak ada, berarti literatur review dimasukkan ke introduction. Tapi kalau literatur review ini ada, berarti ya Anda tuliskan dari kajian kritis dari
artikel jurnal terutama artikel jurnal bereputasi. Jangan artikel jurnal abal-abal. Artinya bereputasi ini ada di website Cinta. Seperti itu. Setelah ini metodologi atau kadang disebut method. Nah, metodologinya itu Anda sebutkan di sini. Ini penelitian kualitatif apa kuantitatif. Kemudian setelah method itu result and discussion. Nah, seperti itu. Ini hasil penelitianmu apa ditulis di sini. Hasil penelitian. Kalau memang itu penelitian kualitatif, berarti ya narasi atau deskripsi. Kalau penelitian itu ini kualitatif ya. Tapi kalau itu penelitian kuantitatif, tabel dan grafik. Ini harus ada kuantitatif seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Setelah itu baru conclusion, simpulan ya. Conclusion ini harus disebutkan juga practical implication-nya apa, kontribusi penelitianmu apa. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh peneliti seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ini references. References ini harus menggunakan Mendeley. Saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan Mendeley ini ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Ini saya share di chat. Sini coba ya. Atau nanti saya share di grup aja lah, grup. Jadi seperti itu. Sekarang tentang Mendeley. Mendeley itu sebenarnya tidak terlalu susah kalau kita bisa menggunakan aplikasi itu ya. Ada yang sudah bisa menggunakan Mendeley kan di sini? Sudah belum? Sebenarnya Mendeley itu yang penting kita sudah menginstal Mendeley desktop ya. Jadi Mendeley desktop ini aplikasi Mendeley. Saya akan tunjukkan ini. Mendeley desktop. Nah, ini saya akan share. Nah, ini sudah ya. Oh. Kalau memang nggak jelas, nanti Anda bisa search di YouTube lah. Banyak tutorial tentang Mendeley ya. Nah, coba kita lihat di sini ada Mendeley, saya share ini. Saya perbesar. Nah, untuk menambahkan nama-nama artikel atau buku kita bisa ambil di sini. Kalau artikel jurnal itu lebih mudah. Kita langsung buka jurnalnya, langsung kita
save mendeley itu bisa. Tapi kalau itu buku dan kita search ternyata tidak ada, kita bisa add entry manually di sini. Jadi kita pilih di sini book, ya kan? Nama bukunya apa, tulis, pengarang, tahun, semualah di sini dilengkapi manual. Tapi kalau memang di situ ada buku-bukunya, kita tinggal search saja di website. Ya. Jadi syaratnya ya Mendeley web importernya sudah diinstal tentunya. Setelah Mendeley itu sudah diinstal, coba saya akan cari artikel ya. Bukan artikel, buku. Misalnya buku. Jadi Anda cari saja kalau di Amazon itu ada beberapa buku yang jadi hampir semuanya ada itu kalau Amazon. Kita cari aja di Amazon. Itu nanti bisa akan tersimpan ya. Contoh, kita buka dulu Amazon ini. Nanti tinggal kita edit beberapa. Jangan langsung simpan begitu saja. Kita harus edit kalau memang buku itu sesuai. Ya. Misal, Teaching English to Young Learners. Misalnya, kita cari buku tentang ini. Ya nanti sesuai dengan buku yang Anda punya itu. Nanti search di sini nanti akan ketemu. Nah, misalnya ini, saya sudah ketemu David Nunan ini, Teaching English to Young Learners. Tahun 2010 ini ya. Saya klik. Atau ini, Teaching English to Young Learners, Helen. Nah, kalau sudah sampai di sini, sudah ketemu, kita buka bukunya ini, kita tinggal di sini atas itu, kalau sudah diinstal Mendeley Web Importer, kita klik saja, kita bisa langsung simpan setelah login. Ya, jadi ini kita klik saja. Sebentar. Agak lambat ini ya. Nah, ini muncul ya. Agak lambat ini internetnya. Kita klik di sini, nanti akan muncul. Nah, kalau kita sudah login, ini akan muncul nama kita di sini. Jadi kalau Anda belum login ya, belum bisa. Caranya gimana? Di sini kalau kita lihat, kita bisa klik di sini edit. Jadi kita tidak perlu kita klik edit. Nah, kita cek. Nah, ternyata di sini reference type-nya keliru. Web page, harusnya book. Kita ganti book. Seperti itu. Title-nya, nah ternyata ada yang keliru ini. Jadi title-nya sebenarnya hanya sampai Young Learners, tapi di sini banyak kita hapus. Ini jauh lebih mudah. Kita hapus di sini. Kalau memang sudah sesuai, tidak usah dihapus. Ini Helen Emery, oke. Kemudian Sarah Rich, kita tulis saja. Tesol Press, misalnya seperti itu. Ini editornya tidak usah lah. Kita dua ini penulisnya. Kemudian tahun berapa? Ini disebutkan tahun 2015 kita tulis. Halamannya tidak usah juga. Volume di situ tidak disebutkan. Ya. Nggak ada volume ya. Januari 1, 2015 ya. Tidak ada. Kalau abstrak mau dimasukkan juga boleh. Edition tidak ada. Oh, editor ada tadi. Editornya ada, kita tuliskan. Tesol Press misalnya. Berarti editor kita tulis di sini. Editor Tesol Press seperti itu. Kemudian city
Ada enggak? Kalau memang enggak ya kita lewati. Kalau ada di sini, kita lihat di produk detail, enggak ada. Berarti enggak usah. Publisher yang ada. Ini publisher TESOL Publication. Maka kita tulis TESOL Publication seperti itu. Sudah, ini month. Tadi ada juga, malah tanggalnya juga ada ya, 1 Januari. Ini tadi saya cek di atas, 1 Januari 2015. Maka ini bisa juga tulis 1, kemudian ini juga Januari 1 juga, abstrak kalau mau dikopas juga bisa, keyword kalau mau dikopas juga bisa, tapi ini tidak perlu, tidak apa-apa. Oke. Ini website, tidak usah juga, nggak apa-apa kita hapus. Karena sebenarnya buku. Nah, ini jauh lebih mudah. Kita bisa, ini ada ISBN-nya juga. ISBN. Nah, ada ini. Kita kopas saja ini ISBN-nya. Ini ada ISBN kan? Kita kopas. Data yang ada kita kopas saja. Nah, ini akan jauh. Kemudian kita add. Nah, kalau add ini sudah masuk berarti kita tinggal cari nama buku ini, Teaching English to Young Learners, di sini. Tapi untuk mensinkronis dulu library. Nanti buku yang barusan kita tambahkan, nanti akan muncul di sini. Ya, contoh ini, recently added. Nah, ini ada, muncul kan? Ini Sarah Emery, nah, seperti itu. Dan seterusnya. Jelas ini ya. 2015. Nah, kalau kita ingin menambahkan buku-buku yang sudah kita ambil, itu sangat mudah. Saya akan coba, ini saya akan ambil contoh dari misal abstrak ini ya. Bagaimana misalnya ini sebuah tulisan, dia dari beberapa referensi, kita bisa ambil. Sebentar. Nah, misalnya ini aja lah. Ini yang akan lebih mudah. Nah, ini saya share ya. Jadi misalnya kalimat pertama ini atau frase pertama itu diambil dari tadi, kita tinggal klik saja di sini references, kemudian kita klik insert citation. Ya, kita klik insert citation di sini. Oh ya, ini stylenya misalnya kalau pakai footnote. Nah, nanti dilihat juga di sana pakai footnote, biasanya pakai APA. American Psychological Association. Nah, pakainya ini. Coba saya klik lagi ulang, insert citation. Nanti akan muncul sebentar, ini ada telepon. Halo?
Ya, saya lanjutkan ini. Jadi misalnya ini kita mau mengutip ini ya. Ini ambil dari buku yang tadi, Teaching to Young Learners misalnya. Ini kok nggak muncul. Wah, ini malah langsung ini. Ini ngambil dari Ahdar, nggak tahu ini tadi terlalu cepat ini. Ini kalau pakai internet kok jadi lambat ini ya. Coba ini saya stop aja, nanti saya buatkan dulu ini. Ini agak susah ini saya ambil. Nah, ini saya sudah masukkan beberapa referensi ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang ini tadi yang dari Helen Emery tadi yang kita masukkan barusan tadi. Nah, kalau kita ingin menambahkan referensi, ini akan sangat mudah. Kalau memasukkannya tadi kan hanya kita tinggal klik insert citation ya. References kita tinggal klik saja di sini insert bibliografi. Nanti langsung otomatis muncul. Kalau ada 30 referensi ya di sini akan muncul 30 juga. Jadi kita tidak perlu nulis satu-satu begitu, tidak perlu. Seperti tadi ya, Helen Emery, Rich, ini sudah otomatis miring. Kemudian TESOL Press editornya, ya kan udah otomatis. Seperti ini, jadi tidak perlu. Kalau ada 30, langsung 30 akan muncul semua. Nah, seperti itu. Jadi kita juga tinggal masukkan di sini. Kalau kita ingin mengganti, ini stylenya APA menjadi footnote misalnya, kita tinggal pindah saja Modern Humanities. Coba kita lihat di sini. Ini referensinya saya buat yang halaman kedua. Otomatis akan muncul juga footnote di sini. Kita tidak usah mikir, oh ganti footnote gimana? Otomatis di sini langsung jadi footnote. Ini jadi footnote seperti itu. Gimana? Sudah paham belum ini semuanya? Halo. Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau masalah judul itu, kalau kita mau ganti artikel, judulnya apa harus yang sama seperti yang kita ajukan atau boleh ganti, Pak? Sama, boleh, ganti boleh. Bebas. Oh, oke, Pak. Itu. Ada yang lain mau tanya? Ini kalau bisa, Anda itu publikasinya lewat artikel jurnal saja akan lebih bagus. Saya sarankan untuk semua mahasiswa bimbingan saya, pilih yang artikel jurnal. Karena nggak usah yang tinggi-tinggi, syaratnya aja Sinta 6, 5, 4 itu enggak apa-apa, nggak usah terlalu ideal harus Sinta 2 misalnya. Atau Sinta 3, kecuali memang nanti saya lihat artikelnya bagus, boleh masukkan ke Sinta 3. Seperti itu. Gimana? Ada yang tanya lagi enggak? Boleh. Dan Anda juga enggak usah terlalu repot-repot. Di sini hanya 10 lembar saja cukup ini untuk artikel jurnal. Ya, 10 lembar. Sampai 15 lembar. Sudah termasuk daftar pustaka udah selesai itu skripsi. Enggak usah skripsi, non skripsi. Nah, akan lebih mudah.
Gimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Silakan. Enggak ada? Mau nanya, Ya. kalau misal kita pilih Sinta 6, itu apa prosesnya lama ya Pak ya? Atau Enggak. ada... Kalau sekarang ini misalnya ya, mau kirim sekarang, dan ternyata jurnal itu belum terbit atau baru terbit sedikit, itu 1 bulan terbit udah sampai lama. Yang lama itu kalau Anda milihnya Sinta 2. Sinta 2 itu bisa lama. Atau Sinta 3 tapi nilainya bagus, itu juga lama. Seperti itu. Oh, berarti... Kadang malah ditolak. Kadang ditolak, tidak masuk diterima. Apalagi Sinta 2 itu biasanya kadang ditolak. Oh iya Pak. Gimana? Jelas ini ya. Ini yang mau ambil artikel jurnal siapa aja? Ovilita ya tadi ya? Iya Ovilia Pak, atau Ovilita. Ovilita Pak. Gimana? Gimana? Ovilita? Apa Ovilia? Ovilita ya? Ovilia enggak ada ini ya? Enggak datang Iya, ya? Ovilita. Ovilia ini dosen pembimbingnya Pak Nafi. Oh, Pak Nafi. Ya, oke deh. Boleh, kalau mau ngambil artikel jurnal itu jauh lebih mudah. Apalagi sekarang. Sudah siap dengan artikelnya, udah langsung bisa. Karena kalau artikel jurnal itu tidak harus penelitian, ada kuesioner. Kalau mau mengambil data dari misalnya review artikel itu, boleh. Anda mereview artikel-artikel yang sudah terbit, Anda review itu bisa, tidak apa-apa. Gitu loh. Atau kajian pustaka misalnya, library research, itu juga tidak apa-apa. Tetapi perpustakaan itu, kalau konsep-konsep atau apa, tapi agak susah kalau nyari itu. Paling enak artikel jurnal, review, artikel. Bisa. Ada yang lain? Pak, Alma mau tanya, Pak. Apa? Iya, jadi kan kita misalnya mau ganti langsung ke artikel jurnal, berarti langsung ganti aja apa kita harus ngubungin Sekjur dan lain sebagainya, Pak? Langsung ganti aja, tidak apa-apa. Tadi saya udah hubungi Sekjur. Tadi saya udah WA ke Sekjur. Ini prosesnya gimana? Langsung aja tidak apa-apa. Oh, baik, Pak. Langsung kalau mau artikel jurnal, kemudian berikan ke saya. Kalau itu saya sudah ACC, langsung kirim ke jurnal yang bersangkutan. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain enggak? Ini terus terang yang dosen pembimbing lain belum ada yang mengasih bimbingan tentang artikel jurnal loh. Ini baru saya malah. Dan kalau bisa mahasiswa bimbingan saya semuanya itu pilih artikel jurnal aja. Enggak usah skripsi, repot-repot terlalu banyak. Kalau artikel jurnal itu kan enggak usah pakai, misal jilid kan sedikit itu. Ya toh, halamannya juga sedikit, enggak banyak seperti skripsi itu minimal 60 lembar kok. Nah, untuk artikel jurnal itu kan 10 lembar cukup. Kalau mau dijilid juga lebih hemat. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. 10 lembar tapi juga bagus. Ada yang tanyakan lain? Kalau nggak ada, saya tutup. Saya mau tanya, ini Ya. untuk prosedur pembuatan artikel jurnal, kan ini pertama kali ya Pak ya, jadi saya memang butuh bimbingan dari Pak David, terutama ya dari dosen pembimbing. Nah, saya mau nanya untuk prosedurnya itu kita cari Sinta dulu kan Pak, jurnal dari Sinta berapa gitu yang mau kita ambil. Misal kalau mau ambil Sinta 6, kita ambil jurnal dari situ, selanjutnya kita ambil template-nya ya Pak ya? Ya, kita tapi itu... dengan... Oh itu, enggak, kalau template nanti mudah, yang penting buat dulu aja, enggak usah template. Enggak usah nyari jurnalnya dulu, pokoknya buat artikel dulu, baru nanti kita cari jurnalnya kalau sudah selesai. Oh, berarti langsung bikin artikel jurnalnya aja ya Pak ya? Ya, langsung. Kalau untuk template-nya nanti kita menyesuaikan.
template jurnalnya nanti seperti apa. Dan saya sudah buat kolom untuk bimbingan bimbingan artikel jurnal. Kalau Anda login ke davikr.genomio.com, saya sudah buatkan ini tadi untuk artikel jurnal. Dan saya lebih sarankan mending, karena begini, kalau hanya skripsi saja, itu juga nama Anda tidak dikenal. Tapi kalau artikel jurnal, nah itu nama itu akan dikenal. Kalau skripsi siapa yang baca gitu loh, paling sampai perpustakaan sudah selesai. Saya kasih di sini bimbingan artikel jurnal, kirim ke sini, ya. Jadi artikel jurnal kirim ke sini. Saya juga tadi saya buat semacam ini ya, ini saya kopas aja ke sana aja kalau begitu. Ya, ini tadi ya. Bentar. Jadi Anda nanti kalau ingin ngirim bimbingan artikel jurnal, jadi unsurnya tadi seperti yang saya sampaikan, ada saya tuliskan di sini aja biar semua bisa melihat. Nah, ini deskripsinya. Oke, saya kopas di sini ya. Jadi ini urutannya ada title, author, abstract, kemudian keyword, kemudian introduction. Nanti saya buat ini bagian-bagian artikel jurnalnya. Kemudian literatur review, metodologi atau method, result and discussion. Jadi urutannya hanya ini aja, tidak usah nambah-nambah yang lain. Ya. Kemudian referensi. Ini 10 sampai 15 lembar, cukup. Bentar saya kasih strip aja ini ya. Nah, bagian-bagiannya itu hanya ini saja yang digunakan. Udah membuat gini aja 1 sampai 10 ini. Ini saya share di bimbingan itu ada. Bagiannya hanya itu aja udah. Saya simpan ini ya. Anda bisa submit ke sini. Ini kalau mau ditunjukkan. Nah, ini saya display aja biar nanti bisa dilihat ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang tanyakan enggak? Jadi urutannya nanti Anda tulis ini ya, ada 10 poin ya yang harus ada. Tapi nanti kalau literatur review kan ditulis enggak apa-apa. Kalau memang seperti di Vision itu literatur review itu udah ini saya masukkan ke introduction kalau di Vision. Tapi di jurnal lain biasanya ada literatur review. Tapi kalau Vision saya masukkan di introduction. Seperti itu. Jadi ada 10 bagian ini yang wajib ada. Title, author, abstract, seperti itu. Oke, jelas? Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ini. Ada yang tanya lagi? Jelas, Pak. Oke, itu sudah jelas ya. Oke, saya rasa cukup bimbingan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David.